Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua. Oke, pada kali ini gua akan mau mereview ya, lebih kayak first impression tentang motor yang ada di depan ini nih. Itu Yamaha X-Max 250cc dengan warna livery terbaru 2022, yaitu matte green atau green matte. Ya intinya ini tuh warna hijau doff. Jadi motor ini ada di tangan gua itu kurang lebih udah 2 minggu per tanggal 16 Juni 2022. Oh ya, jadi for your information ya bre, jadi ini motor ini beli secara online dari Tokopedia. Gua nggak akan menjelaskan secara detail juga sih untuk mengenai pembelian ini, cuma sekedar for your information aja. Soalnya kan dari teman-teman lain tuh banyak yang kayak mau beli motor itu inden gitu. Dan juga sebelumnya mohon maaf nih kalau misalkan nanti ada suara noise kereta gitu kan. Kebetulan rumah ini di pinggir, nggak di pinggir sih, jadi kayak lebih mepet ke arah stasiun. Jadi ada suara-suara kereta atau suara notifikasi ada kereta gitu kan, suara bel-bel dan lain sebagainya. Oke, lanjut juga. Jadi motor ini tuh gue beli secara online dari Tokopedia, dan juga motor ini baru gue pegang itu kurang lebih 2 minggu. Dan yang jelas STNK pasti belum turun. Dijanjiinnya itu 17 hari kerja. Tapi ini sekarang ini gue bikin video ini tanggal 30 ya. Tanggal 30 Juni, dan tadi tuh pagi tuh di WhatsApp sama dealernya kalau misalkan STNK gue itu plat nomor udah jadi. Jadi ya kurang lebih STNK sama plat nomor itu dari tanggal beli itu dari 16 Juni itu hari Kamis, dan sekarang ini hari Kamis lagi. Jadi kurang lebih ya 2 minggu lah, dari tanggal 16 sampai ke tanggal 30 Juni ini. Nah terus jadi first impresi gue pertama menggunakan X-Max itu, motornya enak, nyaman, karena emang posisi joknya juga yang gede. Terus juga posisi riding positionnya itu emang benar-benar enak lah. Buat gue yang tingginya itu kurang lebih 174 cm. Ya cuma mungkin untuk posisi dari boncengersnya aja ya kayak agak melebar gitu, mungkin agak ngangkang sedikit. Terus juga kalau misalkan, jadi kan sebelumnya ini kan mungkin di video gua sebelumnya itu ada tentang review pemakaian Satria FU injeksi ya tahun 2017 itu kan. Jadi emang kalau secara feel itu beda banget make Satria sama X-Max ini kan. Karena banyak yang bilang semua akan matic pada waktunya gitu deh. Ya soalnya Satria itu dipakai juga sama bokap gua, jadi ya alhamdulillah juga nih bisa beli ini gitu kan. Jadi ya semua emang udah alhamdulillah deh pokoknya. Nah terus ini tuh beli alhamdulillah kondisi baru ya. Tadinya tuh pengennya beli second gitu kan. Second ya kisaran range harga 40 sampai 50 juta lah gitu kan. Itu kondisinya masih bagus tahun-tahun 2019 2020. Ya cuma berhubung istri gue itu kayak seakan-akan udah beli baru aja deh. Tapi ya udahlah, berhubung istri juga ngedukung ya kan. Dan alhamdulillah bisa kebeli. Tadinya tuh dapat pilihan itu dari dealer itu antara warna merah glossy yang baru sama warna green matte ini nih gitu kan. Dan emang pertama kali ngeliat warna green matte ini tuh kayak wih mewah banget nih warnanya gitu kan. Jadi tuh dia sebenarnya tuh warnanya green matte,
Cuma kalau misalkan dia nggak kena sinar yang langsung nyorot ke daerah body ini, dia tuh lebih kayak ke black gitu loh modelnya. Nah, lebih kayak ke black dove gitu kan, hitam dove. Cuma ya kalau misalkan kena cahaya gitu, sebenarnya dia tuh warnanya matte green gitu, hijau. Dan di STNK pun tadi setelah difoto sama dealer itu kan, kalau tadi udah dikirim foto tuh antara STNK sama plat nomor, itu tuh warnanya hijau gitu, bukan hijau dove atau apalah gitu kan, hijau aja gitu warnanya. Terus juga ya kelebihannya sih nyaman, bener-bener enak, bener-bener kalau dari segi bensin gue nggak tahu ya bisa bilang irit atau enggak, karena emang kebetulan baru pertama kali nih pakai motor matic dan langsung 250 cc kan. Jadi kalau dari rata-rata yang ada di sini, sebentar. Ini gue nyalain dulu. Oke. Nah. Jadi sekarang itu kilometer punya gue itu 200, udah jalan 221 km ya odonya. Nah kalau misalnya dilihat dari average range kilometer per liternya itu, jadi untuk saat ini tuh gue dapat 28,8 km per liter. Ya itu nggak tahu ya gue bisa dibilang boros atau enggak. Cuma yang jelas emang sampai saat ini pun ini belum pernah gue pakai jauh. Ya kurang lebih muter-muter perumahan sama muter-muter jemput istri gitu kan kalau pulang kerja. Ya kurang lebih kalau misalkan sekali jalan tuh 8 km lah. Cuma sempat kemarin tuh dibawa muter-muter ke Bekasi, itu yang bikin kilometernya agak naik banyak. Nah terus kalau pertama kali itu gue tuh ngisi bensin pertama 100.000, terus dapat 8 liter pas dengan harga 12.500 per liter. Kalau misalkan dihitung full to fullnya, antara bensin habis sampai, maksudnya dari bensin full sampai bensin habis itu, waktu itu tuh gue ngisi bensin pas lagi kilometer masih di bawah 10, kalau nggak salah 7 km nih baru jalan odonya kan. Isi bensin 100.000 dengan total 8 liter. Terus jarak kilometer yang udah gue tempuh di odo itu sekitar 180 km. Jadi kalau dihitung-hitung range-nya dari 180, dari 7 km sampai 180 km dengan bensin yang gue beli sebanyak 100.000 Pertamax dengan hasil 8 liter. Jadi itu kurang lebih 1:21 km untuk BBM-nya ya. Nah, tapi yang gue bingung di di speedometer itu dia tuh menampilkan itu waktu itu masih di angka 31 deh, 31, sekian per liter gitu kan. Jadi itu kayak nggak balance antara yang ada di tampilan speedometer sama aktual bensinnya dia gitu loh. Ya ini nggak tahu ya, gue masih belum terlalu dipakai jauh karena masih suka stop and go, jadi mungkin bensinnya masih agak boros gitu. Untuk konsumsi BBM-nya kayak gitu tadi, sorry kalau agak belibetan. Terus juga untuk suara-suara mesin itu bener-bener halus. Cuma yang gue agak heran, kalau misalkan agak lagi boncengan nih ya bre, jadi tuh di sini kayak ada suara bunyi nih, kayak ada suara bunyi. Cuma nggak tahu bunyi itu di mana. Jadi bunyi itu kayak krek. Nah itu tuh di posisi jalan yang agak bumpy. Jadi misalkan kita habis ngelewatin jalanan yang agak naik turun ya, atau jalanan jelek deh, ngelewatin jalanan jelek terus
agak jalanan bergelombang yang kayak bergelombang tipis-tipis itu kayak bunyi krek-krek gitu doang. Krek-kreknya itu kayak seakan-akan ada yang kendor. Nah itu tapi kalau gue cari-cari di sini itu nggak ada yang kendor, dari kaliper remnya segala macem, dari sininya shockbreaker. Tapi emang shockbreaker rada-rada goyangnya itu emang mungkin karena tipis gitu ya, cuma sebatas besi doang di sini, jadi kalau digoyang ya goyang-goyang gitu kan. Tapi ya kenceng gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh. Dari ini juga ini nggak ada bunyi-bunyi. Nah terus dari sini juga nggak ada bunyi-bunyi. Nah itu yang gue bingungin. Sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh, cuma agak sedikit mengganggu aja bunyi-bunyinya gitu. Cuma gue berusaha untuk melupakan itu karena gue sempat baca-baca juga di grup Facebook. Itu kan ada grup Facebook Yamaha XPX 250 Indonesia ya. Itu ada juga yang ngalamin hal serupa. Ya cuma mereka rata-rata nemuin solusinya antara shockbreakernya yang jadi tuh yang bikin bunyi itu daerah sini nih. Dia itu ada yang dililitin sama karet, kayak semacam karet ban dalam. Terus ada juga yang kalipernya di sini, kaliper remnya itu kayak kendor, jadi harus dikencangin lagi. Dan kalau punya gue ini belum tahu nih. Kebetulan itu kan servis pertama itu di tanggal 20 bulan Juli 2022. Nah, gue juga nggak tahu nanti kira-kira bakalan gue bawa ke beres atau enggak. Soalnya kebetulan malam ini gue juga mau ganti oli nih motor ini nih. Di 220 km tadi gue mau ganti oli pertama sendiri tanpa gue bawa ke beres. Karena oli yang dikasih sama beres atau bawaan dealer itu ya mungkin pandangan orang beda-beda ya. Ini dari pandangan gue pribadi, gue lebih baik pakai oli yang aftermarket gitu loh, yang kualitasnya lebih bagus. Ya walaupun harus modal nambah sedikit ya, untuk motor harga segini ya menurut gue nggak jadi masalah lah ya gitu. Dan nanti ini habis video ini gue buat ya gue bakal ganti oli sendiri gitu loh, karena walaupun suara mesin masih halus, cuma itu oli tuh di indikator tuh udah mulai hitam. Emang pas pertama kali datang itu tanggal 16, terus gue pakai berapa hari, sekitar kurang lebih seminggu lah, itu oli tuh warnanya bening terus, nggak pernah hitam. Dan sekarang udah hitam. Jadi menurut gue tuh kayak gram-gram yang ada di dalam mesin itu mungkin udah pada rontok ya, jadi kayak udah harus dibuang tuh, udah harus di drain gitu loh. Jadi kalau bahasa motor dulu mungkin kayak in rain gitu ya. Jadi selama berapa kilometer pertama itu kita harus pakai secara pelan-pelan, terus kita ganti olinya selama kayak semacam mungkin kurang lebih 500 km. Terus ntar selama 1000 km kita ganti lagi, selama 1500 kita ganti lagi, dan seterusnya gitu kan. Ya jadi ya seperti itu mengenai oli. Jadi nanti bakal gua ganti habis ini semuanya tuh, dari olinya, dari filter olinya juga, sama oli gearboxnya juga bakal gua ganti. Rencananya gue juga bakal ganti air coolant. Soalnya tuh setiap pertama kali gue punya ini kan mungkin karena masih baru juga, gue pernah make itu kurang lebih 8 km atau 10 km. Itu nyampe rumah tuh udah sampai parkiran garasi rumah itu, dia bunyi radiator kencang banget, gitu kan. Kata gue, lah perasaan gue make motor ini nggak jauh gitu ya, cuma mungkin emang agak macet sedikit yang bikin mesin itu panas. Cuma kalau misalkan dengan range jarak segitu tiba-tiba radiator udah bunyi tuh kayaknya tuh nggak make sense aja gitu kan, kayak kok cepat banget panasnya gitu loh. Nah mungkin itu berpengaruh dari oli yang kita pakai juga, atau mungkin karena masih baru juga, dari masih masa penyesuaian ya. Gue nggak tahu lah soal itu gitu kan. Cuma ya pendapat gue, firasat gue tuh kayak gue harus ganti oli ini gitu loh. Jadi kayak supaya lebih enak ke depannya aja. Dan nantinya ini gue bakal kasih oli diesel, oli mobil diesel, yaitu gue pakai Kendal GT1 High Performance dengan tingkat
kekentalannya itu 10W40. Jadi ya emang sesuai standar pabriknya dia juga. Dia kan merekomendasikan itu untuk oli X-Max, Yamaha X-Max itu kan di saya 10W40 kan. Jadi nanti gue bakal ganti itu juga. Terus juga yang udah part-part yang udah gue ganti selama kurang lebih 2 minggu ini, gue paling baru ganti mud flap ya namanya. Apa sih namanya nih? Jadi kayak untuk pelindung kotoran aja nih. Sorry agak gelap karena emang ini nggak gue nyalain flashnya dan emang lokasinya juga agak gelap. Nah ini. Jadi di sini gue ganti nih mud flap bawaannya. Sebentar gue terangin dikit. Nah kelihatan. Ini mud flapnya gue ganti yang lebih lebar. Ini aftermarket juga. Ini mereknya mungkin kalian bisa cari sendiri. Dan itu benar-benar worth it ya. Nah, tuh soalnya itu nutupin bagian mesin-mesin yang ada di sini nih. Mana nih? Gelap lagi, sorry. Nah, nutupin mesin-mesin yang ada di sini. Jadi itu benar-benar di saat kotoran dari ban itu langsung ke sini. Karena masih yang bawaannya itu cuma sampai sini doang nih, sampai tulisan yang warna putih ini doang. Jadi itu benar-benar nggak selebar yang aftermarket ini. Dan ini harganya murah, cuma 35.000. Tuh, gue bukan promosi, cuma sekedar informasi aja. Dan juga gue bikin video ini bukan bermaksud apa-apa dan juga bukan buat kayak semacam infoin yang kira-kira tuh udah banyak orang info. Ini cuma sekedar kayak gue pengen mendokumentasikan loh gitu. Dengan motor yang gue punya nih masih baru, sampai mungkin nanti selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan tuh gue masih bisa ngeliat gitu loh. Oh ini kondisi motor baru gue dulu kayak gini nih gitu ya kan. Sampai nanti di setahun atau 2 tahun ke depan itu motor gue masih sama nggak sih modelnya gitu kan, atau udah ada yang gue ganti-ganti gitu. Itu dari yang udah gue ganti. Terus sama dari sisi ban, tingkat kenyamanan bannya itu ya mungkin banyak juga teman-teman YouTuber lainnya yang udah ngebahas soal ban-ban X-Max ini. Jadi bannya itu sebenarnya ngegrip ya, dia tuh ngegrip. Cuma emang ada kondisi tertentu itu yang bikin bannya itu kayak nggak ngegrip gitu loh. Bukannya nggak ngegrip, jadi kayak semacam gial-giol gitu loh om. Bre. Itu bannya gial-giol di kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi kayak misalkan kita tuh lagi di jalan raya tuh kadang suka ada pembatas jalan yang warna putih-putih itu loh. Apa ya namanya, aduh lupa gua, sorry. Nah itu kalau ketika kita habis nginjek gitu, jadi tuh kayak ban tuh kayak gitu, kayak pengen jatuh. Makanya itu jadi kayak semacam ban udah botak tapi nggak botak, kayak ban kekurangan angin tapi nggak kekurangan angin gitu loh. Ya jadi seperti itu, gue juga kurang paham. Padahal merek bannya ini Dunlop loh. Dan juga mungkin agak kekurangan ini ya, entah ini kekurangan atau emang gue yang nggak punya duit. Jadi harga bannya itu lumayan mahal. Satu bannya aja itu, ban belakang itu kurang lebih, kayak gue ambil contoh aja Pirelli Diablo Rosso itu, untuk ukuran ban belakang di harga 980 ribuan ya, gue nggak tahu 980 ribuan berapa ya, range-nya di harga 900 ribuan. Dan untuk ban depan itu di angka di harga 600-700 ribu, itu merek Pirelli ya. Kalau misal ada lagi merek Maxxis yang lebih murah, itu range-nya kurang lebih buat depan belakang itu ya 1 juta sekian lah, nggak semahal Pirelli yang jelas. Ada lagi kalau misalkan yang mau mahal itu namanya Bridgestone. Jadi Bridgestone itu lebih mahal karena emang kualitasnya yang kita tahu, yang Bridgestone itu kan bagus ya gitu kan. Cuma yang jadi permasalahan buat gue itu, kok ban motor itu lebih mahal dari ban mobil.
Padahal posisinya diameter ban itu dia lebih kecil kan. Kayak contoh nih, kemarin gue habis ganti ban mobil gue, kebetulan ukurannya itu 185/65 ring 15. Itu gue pakai Dunlop SP300 Touring, kurang lebih harganya tuh sekitar 700.000. Itu ban mobil satu biji dengan ban ukuran 185 ring 15 yang agak gede ya. Nah ini dengan ukuran 120 ya per sekian ring 15, tapi kok harganya lebih mahal. Itu nggak tahu ya harganya gimana. Mengenai harga gue juga nggak terlalu berpikiran terlalu keras soal harga ban. Cuma yang jelas nanti bakal gue ganti bannya ini, cuma nggak tahu kapan karena gue masih menikmati yang originalnya ini. Cuma emang untuk mat flatnya itu, sorry penyebutannya gue takut salah, intinya gue mat flat yang MUD flat. Mat flatnya itu ya karena emang kondisinya kecil dan di saat kita hujan mungkin kotorannya bakal masuk ke mesin. Nah itu yang gue jaga gitu loh, supaya nanti ketika gue nyuci itu nggak susah nyucinya gitu. Itu aja sih. Nah terus untuk apa lagi ya, udah sih. Jadi intinya motor ini tuh enak, motor ini tuh nyaman ya, sesuai sama harganya gitu ya. Jadi for your information juga, gue beli motor ini itu OTR Bekasi sekitar 63.740.000 dan dapat diskon dari dealernya itu 1%, jadi sekitar 62.440.000. Itu harga OTR cashnya. Gue beli di Tokopedia online, secara online, yang mana gue pesen hari itu langsung sampai hari itu juga. Sedangkan mungkin teman-teman banyak yang order itu lewat dealer ya. Gue jadi bukan menjelek-jelekan atau apa, cuma sekedar informasi aja buat kalian yang ingin membeli cash dan mempunyai uang lebih. Kalau misal ke dealer kadang-kadang suka inden, lebih baik kalian pilih online. Karena di online juga banyak keuntungan juga buat kita gitu loh. Entah dari cashbacknya, entah dari diskonnya, entah dari keamanan transaksinya gitu kan. Jadi kita tinggal diem aja di rumah, kita pilih barang-barang yang pengen kita beli, udah tinggal tunggu informasi selanjutnya gitu. Jangankan motor, yang jual mobil pun ada di Tokopedia gitu, dengan harga ratusan juta, harga miliaran juga ada gitu kan. Dan dia enjoy, santai aja gitu. Ada juga yang transaksi untuk harga-harga barang ratusan juta dan miliaran tersebut gitu kan. Apalagi ini yang nggak nyampe 100 juta, tapi ya emang udah termasuk mahal juga. Dan jujur gue juga nggak terlalu worry nih di saat beli ini secara online, karena emang dealernya juga udah verified atau mungkin official store-nya gitu ya bahasanya. Terus untuk review pemakaian motor ini udah kali ya kayak tadi. Jadi motor ini enak. Ya paling cuma minusnya itu di saat bunyi-bunyi ini nih. Jadi kalau misal kayak jalan agak bumpy gitu lah, agak naik turun, jalan jelek, terus kita habis ngerem, dia kayak bunyi krek gitu loh. Jadi kayak ada suara-suara yang kendor atau apa, gue nggak terlalu paham. Dan itu posisi gue berdua boncengan sama istri di situ. Kalau misalkan sendiri kayaknya sih nggak ada bunyi-bunyi aneh gitu. Anehnya tuh gitu. Jadi kan kalau misalkan secara logika, di saat gue boncengan ada bunyi, berarti kan emang ada yang nggak beres, entah kendor atau apa, gue nggak tahu ya kan. Tapi di saat gue sendirian itu nggak ada bunyi apa-apa, aman-aman aja gitu. Terus apalagi ya, udah sih paling itu aja untuk sementara ini, karena gue juga belum terlalu nyobain sejauh apa ini motor, kan baru 200 kilometeran lah. Jadi emang bener-bener gue masih harus lebih banyak explore lagi tentang ini motor. Jadi rencananya untuk abis ini gue bakal ganti oli dulu, ganti filter oli sama ganti oli gearbox. Karena bagaimanapun juga oli itu penting, dan bagaimanapun juga oli yang bagus itu penting untuk sebuah
brand-brand atau untuk sebuah device yang mahal kayak motor ini gitu kan. Udah sih itu aja. Sama oh ya, sekedar informasi juga untuk mengenai teman-teman yang pakai X-Max, itu jangan dilihat dari indikator speedometernya aja gitu loh. Jadi katakanlah di indikator speedometer itu kita dapat sekitar 34 km per liter gitu ya. Itu nggak bisa jadi patokan ya menurut gua. Karena kita itu harus ngitung dengan metode full to full. Jadi di saat teman-teman itu ngelihat kira-kira indikator bensinnya udah kedap-kedip, kalian isi full nih, misalkan isi full 100.000 Pertamax dapat 8 liter. Sampai nanti kedap-kedip lagi, itu dilihat dari kilometer yang sebelumnya sampai kilometer yang udah dicapai itu berapa. Tinggal dihitung, ditotalin, dibagi jumlah bensin yang udah kita beli. Itu baru bisa dibilang adil bahasanya ya. Karena emang kadang indikator itu kita bisa jadi acuan, cuma nggak bisa jadi acuan banget gitu loh. Karena indikator juga namanya sistem ya, bisa nggak sesuai dengan yang ada gitu. Karena kan tetap aja yang namanya real atau apapun kita harus bener-bener sesuai kenyataan yang ada gitu. Oke, itu aja sih teman-teman semua. Ini video gue buat cuma sekedar untuk history gue aja, untuk kayak semacam ini ya, kayak tadi gue bilang di video sebelum di menit-menit sebelumnya ya, ini gue punya motor ini di tahun segini, modelnya begini gitu loh. Ntar setahun atau 2 tahun ke depan mungkin gue udah modif apa nih dengan model yang kayak sekarang 2 tahun ke depan nanti gitu loh. Itu aja sih, sekedar sama informasi juga main tadi sedikit itu kan. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman semua ada yang penasaran sama proses pembelian motor ini lewat secara online, mungkin bisa di komentar aja, atau mungkin nanti kedepannya gue bakal bikin video itu juga sambil nge-vlog ya gitu. Nanti di saat plat nomor ini udah nyampe, jadi sekarang plat nomor ini masih dalam proses pengiriman dari dealer ke sini pakai jasa ekspedisi. Mudah-mudahan besok udah sampai dan gue bisa pakai motor ini jauh-jauh dan bisa menikmati kenyamanan motor ini. Jadi ya itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan gue juga mohon maaf kalau banyak noise masuk, yang suara-suara apa aja, suara orang lewat, suara kereta, suara notifikasi kereta, atau suara informasi kereta. Mohon maaf sebelumnya. Oke, gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.